Lanjut. Lanjut nggak Bu? Masih kuat masih? Masih banyak ini yang mau ceramah. Kira-kira sanggup nggak dengerinnya? Sanggup Bu ya? Kita persiapan modal. Ini modal kita buat persiapan Ramadan biar nambah keimanan, nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penceramah yang selanjutnya yang kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Kiai dari Betawi. Ini asli Betawi Bu, orang Betawi. Ya, kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Anwar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما اغتسم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما اغتسم طوبى للنفس بتقواها صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, kiai, asatiz, tokoh sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati kepada keluarga besar Majelis Ta'lim semoga awet, akhina fillah Bapak Kiai Haji Indra Sakti Nasution, bil khusus kepada guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Injum Junaidi, guru dan orang tua kita Al Habib Ali bin Alwi Al Husaini, guru dan orang tua kita Al Habib Tahir, seluruh para habaib dan ulama yang hadir pada kesempatan malam ini, serta jajaran kepanitiaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan haul daripada guru-guru kita bersama Al Habib Hamzah, kemudian Ki Haji Ubaidillah Khalid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa-dosa beliau, menerima amal ibadah beliau dan menjadikan kubur beliau sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bi ni'mah dan idhalus surur, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tadi sudah kita dengarkan begitu banyak ilmu yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita terkait dengan Isra Mi'raj
dan haul serta mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan. Saya hanya sedikit ingin menambahkan sambil menunggu kehadiran guru kita, bahwa standar orang bertakwa itu, Bu, di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang pertama, bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mempertahankan keimanan kita di setiap langkah-langkah yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Bagaimana iman kita ini tidak lemah dan tidak turun saat kita mengalami hidup susah. Bagaimana iman kita ini tidak lemah dan tidak turun di saat kita mendapatkan musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun ujian itu tantangannya kematian, kita selalu menegakkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sejarah telah mencatat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dulu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib begitu gagahnya ketika perang Uhud, yang pada saat itu beliau wafat dalam keadaan syahid, yang tertancap tombak di dada beliau dari Wahsy bin Harb, yang pada saat itu Hindun binti Utbah begitu geramnya melihat Hamzah yang sudah wafat, akhirnya dirobek dada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan dimakan daripada jantung atau hati Sayyidina Hamzah. Tapi Sayyidina Hamzah wafat dalam keadaan menegakkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita hari ini merasa bingung, Bu, ibu-ibu mana ibu-ibu ya, depan mah perawan muli ini romannya. Hari ini kita merasa bingung dengan hidup yang kita bangun dengan sendirinya, sistem hidup yang kita bangun dengan sendirinya. Kita nggak boleh khawatir dengan hidup yang kita lakukan hari ini. Bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ada hudal lil muttaqin, Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Makanya kalau kita hidup mengikuti langkah-langkah Nabi, mengikuti langkah-langkah Al-Quran, enak kita hidup tenang, damai. Kalau kita hidup mengikuti standar hukum yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yang Rasul jelaskan, kemudian ulama-ulama kita tafsirkan di dalam tafsirnya, maka enak kita melangkah hidup kemanapun kita berada. Jangan sampai kita membolak-balikan hukum, bahwa hukum dari Allah, ketika Allah katakan halal kita laksanakan, ketika Allah katakan haram kita tinggalkan. Makanya dulu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, man qara'al Qur'ana lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Kita ini sebagai manusia udah diingatkan oleh Nabi bagaimana Al-Quran menjadi hudan buat kita, petunjuk buat kita. Jangan sampai Al-Quran ini kita bolak-balikan hukumnya dari halal ke haram, dari haram ke halal. Makanya di akhir zaman bakal banyak orang-orang yang membalikkan hukum. Ketika Allah gambarkan di dalam Al-Quran diperintahkan untuk melaksanakannya dalam keadaan yang halal, kita membaliknya menjadi keadaan yang haram. Ketika Allah haramkan, kita menjadikan keadaannya menjadi halal. Man qara'al Qur'ana lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Seakan-akan kita kondisinya membuang Al-Quran ke belakang punggung kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, enggak pernah yang namanya merosot, enggak pernah turun. Islam selalu di atas, ya'lu wa la yu'la alaih. Seberapapun beratnya ujian, cobaan, musibah yang besar buat umat Islam, tapi kita sebagai manusia sejatinya harus selalu menjunjung tinggi akan nilai-nilai Al-Quranul Karim sebagai ketenangan hidup kita, bagaimana kita mengatasi solusi dalam hidup kita hari ini. Ya Bu ya, paham kira-kira? Paham kira-kira? Kita mau ngikutin siapa coba? Apalagi di akhir zaman ini hidup serba zaman online. Betul? Ya namanya kita nih ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, anaknya dua, ketika makan anaknya di depan ruang tamu sambil live TikTok.
emaknya di dapur sambil masak lab TikTok juga, babanya sama sambil lab TikTok, malam dikit dia masang mahjong. Tahu mahjong? DP apa itu? Depok 30.000 sama 40.000. La ilaha illallah. Coba zaman sekarang lah, mama sambil masak, mending masaknya sama daging semur kali mah, sama ikan asin tembang doang pakai lab TikTok. Ya, orang mana mengitu? La ilaha illallah. Anaknya sama lagi, kuota boleh minta wifi sama tetangga, belagu banget sampai subuh main TikTokan, sholat subuh kagak, sekolah prek ngaji ogah, TikTok aja saban hari diliatin, minta duit sama emak 30.000 buat depo. Ya, jam 2 pagi dibela-belain depo, konter tutup, lari sono ke Neglasari nyari konter. La ilaha illallah romanya. Emang buat apa kita hidup begitu? Yang bener mah kita hidup apa adanya aja udah, terima aja. Kita kalau pengen menjadi sebuah keuntungan yang besar, nyari keuntungan yang besar dari perjudian, enggak bakal tenang hidup kita, enggak bakal berkah, betul? Kadang-kadang kita lupa mencontohkan dulu nyai kita, engkong kita, dibayur capeknya luar biasa, anak 10 semuanya pada hidup semua, padahal kagak sekolah, padahal kagak kuliah, betul? Padahal kagak pernah orang tua kita ada gelarnya sarjana, magister, sampai doktor, enggak pernah. Tapi orang tua kita sabar ngikutin langkah-langkah dari Allah, dan pada saat itu orang tua kita menjunjung tinggi nilai ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah, tapi hidupnya enak, tentram, damai, sentosa. Tuh orang tua kita. Zaman sekarang mau repot urusan begitu, dikit-dikit pengennya online aja. Lebaran masih lama, baju udah tiba setel, 5 setel, 6 setel, 7 setel. Mending boleh beli cash, ngutang, kredit. Kita mikirinnya kadang-kadang bukan ibadah, kesenangan dunia. Kita kadang-kadang mikirnya bukan ibadah, tapi apa? Kemewahan dunia. Bagaimana Allah dan Rasul kepengen kita sebenarnya ini sebagai umat manusia menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Dengan Isra Mi'raj ini kita sholatnya harus ditingkatkan lagi, yang kemarin masih bolong-bolong. Sekarang kita kudu rajin sholat. Wa yuqimunas sholat, standar daripada ketakwaan ialah sholat kita. Dengan Isra Mi'raj kita harus mengingat bahwa nanti ketika kita masuk alam kubur sampai hari kiamat kita nungguin dibangkitin, yang pertama kali dihisap adalah sholat, bukan viewer TikTok, bukan. Coba zaman sekarang nenek-nenek usia 65 pas masuk TikTok kayak usia 20 tahun. La ilaha illallah, chattingan sama temen-temennya lab lagi gua mah, pakai nyanyi segala, mending nyanyinya menjas, kadang-kadang salah mulu. Kita kadang-kadang begono, mudah-mudahan orang sini mah kagak ada solih-solihah semua, amin ya robbal. Itu mah orang kampung saya, cuman katanya sih pindahan dari sini semua, katanya mah. La ilaha illallah. Tuh yang namanya keimanan jangan pernah kita turun atau lepas. Bagaimanapun cara kita beribadah kepada Allah, dengan takwa kita tingkatkan selalu, dengan babul jannah yang akan kita gapai, pintu sorga yang akan kita ketuk dengan mudah, dipersilakan masuk oleh sorga. Bagaimana kita sebagai manusia membawa amal yang begitu banyak semasa hidup di dunia, amin ya robbal. Yang ketiga standar orang bertakwa ialah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Apa maksudnya? Allah berikan rezeki kepada kita, dikit maupun banyak, besar maupun kecil. Duit kita setiap hari 100.000, 1 juta sampai 10 juta misalnya Allah kasih. Di situ ada hak orang-orang, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, kita sedekahkan. Kita ini prinsipnya diperintahkan Allah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kita untuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita kasih keuntungan yang besar buat tetangga saudara kita. Bukan kita yang mencari untung, berarti kita harus selalu memberi bagaimanapun caranya. Kalau kita kagak, kita pengen ngasih apapun ke orang itu, kadang-kadang kita mikirnya sama, saya juga masih hidup susah, masih hidup belangsak, gimana mau ngasihnya. Justru kita kudu bersyukur jadi orang susah, biar kita ini hidupnya kagak neka-neko. Kan kita pengennya hidup kadang-kadang pengennya kaya mulu, betul?
Kalau kita pengennya hidup senang, punya duit banyak, jalan-jalan ke Tang City, ke Metropolis, ke Balai Kota misalnya, kemana lagi? Serpong, ke Pik Aloha misalnya, main pasir doangan juga bangga banget, selfie sampai 7 kali status main pasir doang. Kita pengennya begitu. Ibadah kadang-kadang dibelakangin urusan. Besok puasa Ramadan kita kerja jadi alasan, malas kita puasa kenapa? Capek kerja. Emang dia doang yang capek, kan semua juga capek, betul? Jangan jadi alasan. Lah nenek-nenek zaman sekarang misalnya ada aja alasannya. Sekarang kan udah tua saya, udah 60 tahun. Tapi yang namanya ke Tanah Abang mah nyampe itu blok A blok B. Puasa mau ogah. Baik-baik nih. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan. Dari sholat kita, puasa kita itu penting buat hidup kita. Modal besar buat hidup kita. Kita ini nggak ada yang abadi di dunia. Suatu saat, kapanpun waktunya, kita akan menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah kita nggak tahu. Di mana tempatnya nggak tahu. Bisa jadi pulang dari sini kita tiba-tiba mati, bisa jadi. Nggak ada yang bisa tahu. Siapa yang mau tahu? Kita kalau dibilangin terpulang dari sini mati, kita udah nggak enak makan, nggak enak tidur ini sekarang. Boro-boro megang HP, dikit lagi mati, makanya nggak ada yang tahu. Makanya penting kita memperingati haul guru-guru kita untuk mengingat kematian kita. Tuh baliman tarokat dunia qabla antatrukah, wabana qabrahu qabla ayyadakhulah, wardo robbahu qabla ayyalqah. Ini kata Yahya bin Mu'adz, beruntunglah bagi orang-orang yang pertama tuh baliman tarokat dunia qabla antatrukah. Orang-orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Yang kedua ialah orang-orang yang telah membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Yang ketiga ialah orang-orang yang telah diridhai Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Ini susah Pak. Bapak-bapak di belakang semua. Emang kadang-kadang bapak-bapak mendapatnya di belakang semua sih ya. Kalau kondangan juga sama, bininya mah suruh jalan duluanan, lakinya mau belakangan. Kesandung elos tuh bini nyemplung ke empang juga elos, yarin. Bapak-bapaknya di belakang. Iya Bang Haji, enak biar wangi begitu. Kirain mau membawa kopi ke sini, kirain. Ya tapi nggak apa-apa, ada buhur wangi sama-sama juga. Makanya kita ini sebagai manusia, orang yang pengen bahagia di dunia, syaratnya yang pertama kita meninggalkan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia kemana-mana kagak pakai pakaian, kagak naik motor. Dari Neglasari ke sini ngikutin Isra Mi'raj jalan kaki sampai sini setruk mati gara-gara kagak naik motor. Penting dunia, tapi jangan pernah kita letakkan di dalam hati kita. Bagaimana dunia itu penting buat kita, kadal fakru ayyakuna kufron kata Nabi. Ketika kita semasa hidup di dunia, kita butuh makan, butuh minum, butuh anak sekolah, butuh bayaran ngaji, butuh bayar yang namanya angsuran motor. 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, 3 tahun, 3 bulan, tergantung DP-nya berapa, 2.600.000 atau 3.300.000 misalnya. Kita di dunia butuh yang namanya bayar hutang piutang, dengan harta benda kita butuh itu. Kita berdoa kepada Allah bagaimana Allah berikan rezeki yang halal kepada kita. Tapi jangan pernah letakkan dunia kita di dalam hati kita. Ketika kita letakkan di dalam hati kita dunia itu, ketika hilang maka kita akan menyesalinya. Kadang-kadang kita uring-uringan, kadang-kadang kita selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dunia yang kita punya hilang. Mana motor baru 6 bulan kredit, lagi bagus-bagusnya, DP boleh ngutang sama saudara, pas lagi sholat ke masjid tiba-tiba tuh motor kagak ada. Apa kita bilang? Waduh sialan dangkalan, dia kata. Orang sini mau bilang kadang-kadang rem jadah, itu motor juga baru dikembangin, kemarin hilang pisan lagi gue mah. Nggak usah kita sesali begitu. Bagaimana dunia itu penting buat kita, iya, tapi jangan pernah kita taruh dalam hati kita. Ketika hilang sudah, Allah gantikan nanti ke depannya. Allah yang menentukan itu, takdir dari Allah. Siapapun orangnya nggak ada yang mau kok hidup susah, nggak ada yang mau. Tapi ketika Allah sudah takdirkan kita dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, ibadah jangan pernah ditinggalin, begitu enaknya. Ini mah udahan banget susah, depo mulu saban malam, mending menang main Dewa Zeus. Je majong neraka 66, neraka yang mana 66 sama ayam 33. Je kalau zaman dulu orang-orang tua kita kali bandel-bandelnya kali jam 12 masang ya pakong,
Sekarang mah weh make AC di kamar, make AC HP-nya Oppo. Wah tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok keluar tuh ayam 33. Ayam yang mana 33? Ada juga ayam kampung, ayam Bangkok. Ayam 33. Ini kita kadang-kadang demi apa? Mencari keuntungan, mencari duit dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita senangnya bukan main kalau menang, teman-teman kita traktir semua. Padahal mah boleh main begituan. Jangan begitu. Hilangin yang begituan. Kita sadar diri bahwa Allah sudah takdirkan dari garis rezeki yang Allah berikan kepada kita, kecil maupun besar, kagak bakal itu yang namanya Allah telantarkan kita. Tetap Allah kasih setiap harinya. Yang bikin pusing kita, Bu. Yang bikin pusing kita. Yang bikin puyeng kita sebagai manusia yang hari ini kadang-kadang kagak nerima yang Allah kasih buat kita. Kita pengennya hidupnya kerja keras biar dapat duit banyak, tapi faktanya apa? Orang yang kerja keras setiap hari pun ketika Allah gariskan takdirnya dapat duit cuman pego aja. Yang namanya kuli bangunan, Bu, kuli bangunan. Kuli bangunan itu ada yang namanya SOP-nya per hari 150.000. 150.000. Ketika dia capek, ketika maghrib selesai tetap dikasihnya 150.000. Rokok beda mungkin sama kopi dari tuan rumah. Sama singkong rebus, singkongnya mana udah hitam banget, keras banget digigitnya. Itu kan nasib tukang kuli bangunan. Rezekinya 150.000, Allah gadiskan itu enak halal dia makan. Tapi kita maksa kepada Allah. Bagaimanapun caranya maksa kita pada Allah minta duit yang banyak sehari 2 juta. Ketika Allah gariskan pego aja udah kagak berubah. Jangan suka kita malah mangkir dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, duit sepego-pegohnya kita pakai main judi dengan harapan dapat 1,5 juta, akhirnya pego kagak, 1,5 juta juga kagak. Udah terima aja. Bagaimana kita iman kita, takwa kita perlahan demi perlahan menjalani hidup ini dengan tenang, anak kita sehat semua, solihah semua. Enak gak kira-kira hidup? Enak gak? Paling enak, duit banyak. Nih, setiap hari dapat rezekinya 3 juta. Sebulan kita kaliin tuh kali 30 hari sampai 90 juta duit kita. Makan kangkung kagak boleh, makan oncom kagak boleh, genjer juga kagak boleh. Tahu genjer? Tahu? Genjer kan paling enak. Genjer adalah tumbuhan yang adil sedunia, masuk hijau keluar. Paham? Biasa makan genjer berarti. Eceng gondok zaman dulu di sayur enak banget Bu sama orang tua kita. Cecemean, tahu cecemean? Tahu, dibungkusin goceng 2 setiap hari tuh di kantong asoy sama nenek-nenek misalnya. Enak dimakan. Daun kelor juga enak, tapi orang kaya nggak mau makan itu. Kenapa? Dia merasa punya duit banyak, dia makannya di restoran. Bisa makan yang namanya makan enak, tapi nggak bisa yang namanya enak makan. Beda. Makan enak orang kaya bisa beli, tapi nggak bisa beli enak makan. Betul? Nih, biar kata kita tinggalnya di kampung nih. Kalau kita kondangan ini ada sayurnya namanya sayur lodeh. Sayur lodeh tahu kan ya? Yang namanya nangka disesel-sesel tuh diirisin. Ya sama santan sama yang namanya kunyit jadi kuning, namanya sayur lodeh. Ya tambahin dah wortel dikit-dikit jangan kebanyakan. Di sampingnya ada yang namanya sop ceker, di sampingnya ada bandengnya bandeng presto, ngambil nasi setengah, itu lauk dicampur semua, banjir tuh yang namanya piring, ada yang namanya bandeng, ada sayur lodeh. Enak apa kagak kira-kira? Enak aja, emang lagi lapar kan enak aja. Enak makan kita. Tidur biar kata pakai tiker, enak tidur. Spring bed kagak punya, nggak apa-apa, yang penting tujuannya tidur. Pakai spring bed tujuannya tidur, pakai tikar tujuannya sama-sama tidur. Apa bedanya? Bedanya adalah gengsi. Laki domelin, bang kita setiap hari udah 10 tahun tidur pakai tikar doangan. Kayak dia noh, beli apaan? Spring bed 2,5 juta. Laki ngojek doang dapat seminggu kena paru-paru mati gara-gara mikirin spring bed. La ilaha illallah. Coba yang ketawa kenceng lakinya begitu kayaknya. Kita mikirnya buat kesenangan kita. Bagaimana kita ini hidup empuk tidurnya. Padahal tujuannya sama-sama tidur. Nggak kudu-kudu kita pengen pakai spring bed yang mahal-mahal laginya.
Rumah udah pada bocor, terima aja dikit-dikit ntar kita dandanin. Apalagi kebanjiran mulu, ya pelan-pelan tadi juga lama-lama surut. Ngeluh mulu hidup kagak ada tenangnya, bener? Bener gak? Bener. Gue mau begini mulu hidup, udah 10 tahun rumah tangga, rumahnya anak 3, setiap hari anak sekolah cuman bawa duit goceng doang, ngaji cuman bawa duit 3.000 doang, kebeli cilok doang. Dia mah enak, ono tetangga kita setiap hari anaknya jajannya 50.000, ngaji 20.000. Emang bedanya apa? Sama-sama jajan. Nggak ada tuh yang namanya kita tujuannya punya duit banyak biar ntar mati kita kebawa mati dalam kuburan kita, nggak ada. Emang ibu-ibu pengen ketika meninggal dunia dikirimin duit sampai 10 juta mau? Mau nggak? Kagak. Di dalam kubur mah kita nggak butuh itu, Bu. Dalam kubur kita nggak butuh itu. Yang kita butuhan adalah bagaimana kita anak kita ini menjadi anak yang solih-solihah. Doanya buat kita sebagai orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sulusun lillah, wa sulusun liddut, wa sulusun dinapsi. Pertama kita ini hidup. Ketika meninggal dunia itu akan menjadi 3 bagian. Pertama tubuh kita ini ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh kita. Yang kedua ialah tubuh kita ini akan dimakan oleh ulet tanah, digeragotin tubuh kita. Sehebat apapun kita punya gelar profesor, doktor, magister lain sebagainya. Semasa hidup kita rumahnya 3 tingkat, mobilnya mewah Mercy, mobilnya mewah Toyota, Fortuner, sampai semua mobil rumahnya banyak. Anaknya juga semuanya mewah sekolahnya, kagak ada yang namanya sekolah di kampung, setiap hari turun naik mobil. Hartanya begitu banyak melimpah ruah, kesaktiannya hebat bisa terbang di atas lautan. Ketika meninggal dunia maka tubuhnya akan dimakan oleh ulet tanah. Sehebat apapun ilmunya, sekaya apapun dunianya, maka akan habis rontok dimakan oleh ulet tanah. Kagak ada duit nyelamatin dia pada saat itu. Kali duitnya marahin mobilnya ke kuburan, kagak, bakal habis. Yang terakhir adalah sulusun liddut wa sulusun di nafsi. Di nafsi ini ialah amal perbuatan kita, kebaikan kita, amal soleh kita, duduk kita di majelis ilmu, Allah catat nanti sebagai bentuk pahala buat kita. Amin ya robbal. Semuanya amal ibadah kita, sholat kita, dari segala apapun langkah-langkah kita yang baik, bersosialisasi sama tetangga kita, saudara kita, sodakoh kita kecil maupun besar bakal balik lagi buat kita. Sulusun li nafsi, bagaimana itu akan kembali buat kita. Amal kebaikan kita semuanya akan kembali buat kita. Makanya sekecil apapun amal ibadah kita, laksanakanlah, istiqomahkan iman kita dan mudawamahkan akan segala ketakwaan kita. Ini kira-kira masih terus apa terus ini? Udah jam setengah 12. Main terus-terus saja. Penceramahnya 5 lagi bisa sampai jam 2. Pre ini besok udah, sekolah udah pre habis pawai. Ya, pre seminggu nambahin 3 hari jadi 10 hari. Anak mana emang itu begitu? Alasannya mau puasa di bawah-bawah, padahal mah kagak puasa. La ilaha illallah. Ini terus ini Bang Ustadz ya. Udah ya. Udahan terus aja. Nah kalau kapan waktu kita ketemu lagi baru darah dalaman ya. Sekarang kita dengerin penceramah kita, kiai-kiai kita, habaib kita, yang lain masih banyak di belakang nungguin. Biar gantian kita ngedengerin apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Sehat panjang umur disampaikan kita di bulan suci Ramadan. Puasanya semua bener, berkah full semua, sampai disampaikan di hari raya Idul Fitri dengan berkumandang takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat-sehat. Saya mohon pamit. Banyak manfaatnya mudah-mudahan, banyak salahnya juga itu kesalahan saya. Tentunya benar dari Allah dan salah kedatangannya dari kebodohan saya, kejahilan saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wali walidina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak untaian hikmah yang beliau sampaikan.